Di sebuah titik selatan Jawa Barat, terbentang sebuah desa bernama Cukangkawung, bagian dari Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Langit pagi perlahan membuka mata, jalan kecil membelah perbukitan, tak ramai, tak terburu-buru, hanya suara alam yang bicara. Dengan luas wilayah sekitar 1.442 hektar, desa ini menyuguhkan landscape alam yang memikat mata. Mayoritas masyarakat di sini menggantungkan hidup dari tanah dan tangan mereka sendiri. Bertani dan berkebun menjadi pencaharian utama. Desa ini tak sempurna, tapi kehangatannya sangat terasa nyata. Dan kami sadar bahwa disinilah semuanya dimulai. Ini tenang bertumbuh di tempat yang tidak pernah kita duga akan terasa seperti rumah. Ada tawa yang tak bisa diulang, ada momen yang tidak sempat kita abadikan. Tapi semua ini cukup untuk menjadi sebuah kenangan. Kami datang dengan sederhana, langkah kaki kami menapaki jalan-jalan kecil yang belum kami kenal. Disinilah kami belajar bahwa mengabdi bukan hanya soal memberi, tapi juga soal mendengar. Di sini kami tidak hanya bertemu dengan wajah ramah, tapi juga dengan sebuah kenyataan. Kenyataan bahwa tidak semua mimpi tumbuh dengan tanah yang sama suburnya. Kami tidak melihat kekurangan, kami melihat sebuah potensi. Karena di balik setiap mata yang menatap penasaran, tersimpan secercah harapan dari mereka yang tak pernah menyerah. Di Madrasah Tsanawiyah, kami berbicara soal content creator. Tapi yang tumbuh bukannya sebuah skill, melainkan rasa percaya diri. Tangan-tangan kecil itu mulai mencipta dari suatu desain sederhana. Bukan sekedar belajar aplikasi, tapi belajar bahwa mereka bisa bersuara di dunia yang kadang terlalu ramai untuk mendengarkan. Di SMA kami tak datang memberi janji kampus impian, hanya sebaris cerita nyata. Bahwa jalan ke depan memang tak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kami berbicara tentang sebuah mimpi, tentang langkah-langkah kecil, tentang keberanian untuk bertanya, apa aku juga bisa? Dan ketika satu tangan terangkat pelan, kami tahu harapan itu belum padam, hanya menunggu waktu untuk dinyalakan kembali. Di usia belia, mereka tak hanya bermain, mereka menyentuh alam. Mereka memilih daun dan menciptakan sebuah warna. Lewat Eco Art anak negeri, mereka diajarkan agar imajinasi tumbuh bebas, melukis cinta dengan cara yang sederhana. Mereka belum mengenal kata keberlanjutan, tapi telah memulainya dengan tangan kecil dan hati yang besar. Di Grow Space, kami tidak hanya mengajar, justru kami tumbuh bersama. Kami temukan harapan yang nyata, bukan hanya sebuah program, tapi ruang kecil yang ingin terus bertumbuh bersama. Kami mulai dari suara-suara kecil yang mencoba mengalahkan sunyi. Suara itu tumbuh menjadi sebuah kata, kalimat, lalu rasa percaya diri. Lewat suara buku, mereka bukan hanya sekedar membaca. Mereka juga belajar mengenali emosi, memahami bahwa luka tak selalu terlihat, dan keberanian meminta maaf. Mereka belajar tanpa takut akan 1-2 kesalahan, karena ini menjadikan sebuah proses yang berarti. Sebelum hal besar dimulai, kami memilih untuk mendekat, mengetuk satu persatu pintu usaha di Cukangkawung, menyimak sebuah cerita di balik tiap produk yang lahir dari tekad untuk kehidupan. Dari dapur kecil dan semangat yang besar, kami bantu wujudkan asa, dengan menerbitkan NIB, menandai lokasi di Google Maps, dan menciptakan sebuah logo sebagai identitas. Langkah yang sederhana, tapi berarti. Karena kami percaya, pasar yang luas bermula dari titik kecil yang dipetakan dengan niat dan dibangun dengan hati. Kami duduk bersama, berbicara tentang hal baru, tentang foto yang bisa mengubah cara melihat produk. Satu gambar di marketplace bisa jadi awal dagangan mereka menjangkau kota, bahkan pulau, ataupun dunia. Media sosial bukan lagi sekedar hiburan, tapi jendela untuk bertahan dan bertumbuh. Hari itu, kami tak hanya berbagi materi, kami berbagi keyakinan bahwa usaha kecil pun pantas tampil besar.
Ekosen lahir, sebuah cara mengubah sisa minyak jelantah menjadi lilin yang menyala. Dengan kebersamaan, kami mencipta bukan hanya sekedar lilin, tapi sebuah harapan. Di tengah tawa dan aroma, kami belajar bahwa yang dianggap tak berguna bisa jadi sebuah cahaya yang berguna. Ekosen juga bukan sekedar produk, tetapi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari nilai yang sederhana dan akan menjadi sebuah makna. Di tengah semangatnya berusaha, desa ini tak lupa merayakan iman. Muharram datang, dan kami diajak menyatukan dalam istighosah yang khusyuk. Pawai cahaya yang hening, tapi bermakna. Di balai desa, suara-suara kecil diberi panggung. Azan dilantunkan dengan gemetar, tapi penuh dengan niat. Pildacil bicara jujur dari hati yang masih belajar. LCT hadirkan tawa, tegang, dan keberanian untuk mencoba. Ada juga ibu-ibu qasidah yang menjadi bukti bahwa semangat tak kenal usia. Kadang, yang paling berharga bukanlah sebuah program yang dirancang rapi, tapi waktu-waktu yang dijalani dengan tulus. Kami memulai langkah, bukan dengan rencana besar, tapi dengan niat untuk mendekat. Di rumah kepala dusun, kami disambut bukan sebagai tamu, tapi sebagian dari cerita. Obrolan sederhana membuka pintu pemahaman tentang harapan yang tak tertulis. Lalu, tanah lembab dan dedaunan basah mengajarkan kami arti sabar. Di sana, kami menyentuh kehidupan yang tumbuh diam-diam, disirami oleh kerja keras dan sebuah doa. Kami membantu semampu kami. Semua ini bukan sekedar kunjungan, ini adalah perjalanan kecil untuk memahami bahwa desa menyimpan banyak hal yang tak bisa dicatat, tapi bisa dirasakan. Dan disitulah kami belajar tentang sebuah hormat, tentang sabar, dan tentang hadir dengan sepenuh hati. Kami datang untuk belajar, tapi kami justru dipulangkan dengan lebih dari itu, dengan kenangan yang akan terus ikut, bahkan saat kami sudah kembali ke kehidupan yang lama. Waktu memang berjalan dengan cepat, tapi kenangan tak pernah pergi sana. 34 hari di Cukang Kaung mungkin telah lewat, tapi rasa yang tumbuh di dalamnya tetap tinggal bersama kami. Kami datang tanpa janji besar, hanya dengan hati yang ingin mendengar dan tangan yang ingin membantu. Dan ternyata itu cukup untuk saling mengenal. Terima kasih untuk desa Cukang Kaung yang menyambut dan menerima kami bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari rumah. Untuk LPPM dan Universitas Siliwangi yang mengizinkan cerita ini terjadi. Dan untuk teman-teman KKN 52, kalian bukan hanya sekedar rekan kerja, kalian adalah bagian dari rumah kedua ini. Thank you for every smile, every struggle, and every moment we share. May the bond we will stay strong even as we go our separate ways until we meet again.